diawali dengan tarian penyambutan selamat datang oleh Sanggar Tari Majar Anak Tabela. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Sabe selamat, Limunalatai, Sembah Sahujud, Karendeng, Malembang. Yang terhormat dan selalu kami banggakan Bupati Kapuas, Bapak Insinyur Ben Ibrahim S. Bahat, MMMT, beserta Ibu Ari Egahni Ben Bahat, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Bunda Paut Kabupaten Kapuas, dan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Kapuas, para Kepala SOPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, pejabat eselon 2 dan 3, lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, dan tentunya kami sapa pula Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkenan dan ridhonya pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, kita boleh berkumpul bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tentunya dalam acara pelantikan Dewan Pendidikan periode 2021-2025 dan pengukuhan Pokja Bunda Paut periode 2021-2023 serta peluncuran program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk acara kita pada pagi hari ini. Sebagai wujud rasa nasionalisme menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa yang akan dipandu oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kiai Haji Mustafa Ruslan, SPD. Dengan hormat, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah ini bagaikan pelabuhan sana kapal besar dan kapal kecil bersandar. Turun naiknya penumpang. Ada dua kapal besar yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kapuas. Pertama, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memiliki
penumpang yang luar biasa banyak dinakodai oleh seorang dokter Haji Suwarno Muria. Kita doakan sehat umur. Amin. Kemudian kapal besar ini membawa dan semangat yang luar biasa. Hidup Kapuas cerdas. Cerdas ada kepanjangannya, kami tidak hafal itu. Tapi Kapuas ada kepanjangannya. Kalau Anda pintar, usaha akan sukses. Di belakang dinas pendidikan ini ada 2 kapal kecil sebagai pengawal untuk sampai ke pantai Idam Kapuas. Pertama, kapal kecil dinas pendidikan yang dijalankan oleh 11 tokoh pendidik dan tokohan. Kapal ini memenuhi program pendidikan hebat Kapuas cerdas dan bersembian pendidikan yang berkualitas terlahir dari para pendidik yang berkualitas. Pada waktunya akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Di samping Bukya Bunda Mau. Ini pendidik yang luar biasa. Dan mudah mendidik anak-anak kecil untuk mendidik generasi yang berkarakter dan berlaku. Kalau kami dengan Pak Suwarno agak mudah mengajarkan istai banyak. Oleh karena itu hari ini untuk sedikit dikatakan sepuh-sepuh yang ada di bawah kepemimpinan Pak Suwarno dan Pak didukung penuh oleh Ibu Ari Egani itu menurut Islam. Pendidikan Kapuas pendidikan Kapuas. Yang terhormat Bupati Kapuas Bapak Ibu dan Pak Bupati selalu bersemangat dan silaturahmi. Yang kami hormati pula Bunda Pos Kabupaten Kapuas Maria dan Pak TMK yang juga pelaku anggota Komisi 3 DPR RI Kabupaten Kalimantan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Penyelenggara Kabupaten Kapuas, Ketua Pengadilan Negeri Ketua dan Wanita Kabupaten Kapuas, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali laporan ini, izinkanlah saya
hadirin sekalian, untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di tengah pandemi yang masih mewabah di Kabupaten Kapuas, kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri acara pada pagi hari. Izinkan pula kami sampaikan bahwa kegiatan ini dirangkaikan pula oleh pelatihan Dewan Pendidikan Pengukuhan Bunda Paul juga ditanda pula dengan penandatangan MOU antara SOPD dengan tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas serta peluncuran program pendidikan. Kami sampaikan dalam waktu yang bersamaan. Kami sapa juga Bapak Ibu Kepala Sekolah Pengawas dan Korwil Bidang Pendidikan yang saat ini mengikuti secara virtual di sekolah masing-masing. Bahkan saya lihat ada yang menonton secara bersama-sama. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu Pengawas, Korwil, Kepala Sekolah yang saat ini mengikuti kegiatan secara virtual. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kegiatan ini pula bersamaan waktunya sedang dilaksanakan juga diseminasi kurikulum, implementasi kurikulum di beberapa kecamatan daerah. Demikian pula di Hotel Permata Inn dilaksanakan pula diseminasi filtrasi kegiatan sebagai upaya melaksanakan berbagai program. Sebetulnya program pendidikan hebat Kapuas Cerdas ini telah dimulai 2 tahun lalu dan telah disosialisasikan langsung saya ingin bertanya ke kita. Sehingga dari sosialisasi itu telah bergerak bersama-sama untuk mewujudkan program Kabupaten Kapuas Cerdas dapat dicapai oleh guru yang cerdas pula agar bisa membangun anak-anak yang cerdas pula. Tingkatan dari cerdas itu adalah cendekia, energi, religius, kemudian dedikasi, adiluhung, dan sejahtera. Cerdas ini telah mulai diimplementasikan oleh sekolah. Saya ingin sampaikan dan laporkan kepada Bapak, cerdas yang kami inginkan tidak hanya mempunyai nilai yang tinggi, tetapi mempunyai karakter yang luar biasa. Bapak Bupati telah menginspirasi kita semuanya terhadap 3 hal yang disampaikan oleh beliau pada saat membuka seminar advokasi secara webinar. Dan kemudian energi. Kami telah melakukan berbagai kegiatan olahraga, walaupun di masa pandemi tetap memberatkan pekerjaan. Sehingga anak kita benar-benar energi walaupun masih babak. Kemudian dedikasi. Kami arahkan kepada guru. Program pendidikan hebat dipertajam dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di Pusat Banglan, saya selaku peserta. Dedikasi ini yang kami kuatkan tentang 4 kompetensi dasar guru melalui in-house training. In-house training yang kami lakukan tanpa menggunakan biaya APBD, Pak Bupati, tetapi mempergunakan dana bantuan operasional sekolah yang kami optimalkan. Karena sesuai dengan Permendikbud dibolehkan untuk pemanfaatan dana BOS sebesar-besarnya dalam tingkatan sumber daya manusia. Sehingga telah kami lakukan dan saya telah langsung mengukuhkan kelompok kerja kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru, dan musyawarah kerja guru. Tujuannya adalah dengan terbentuknya aktifnya kembali NKKS, KPS, kemudian KKG, dan MGMP, mereka akan menganalisa bagaimana pembelajaran yang berpusat dan bergerak bersama demi anak. Kemudian adiluhung adalah mengenai budi pekerti yang serta sejahtera. Diharapkan entrepreneurship mulai dari anak-anak, nanti akan kami tampilkan videonya bagaimana guru penggerak yang tempatkan Kapuas sebagai peringkat teratas. Hal ini Pak Bupati bisa terjadi bagaimana saya laporkan beberapa waktu lalu. 3 program unggulan Mas Menteri
dalam Merdeka Belajar, yaitu program sekolah penggerak, ada 18 sekolah di Kabupaten Kapuas. Kemudian program guru penggerak, ada 26 guru dan akan berlanjut lagi, serta program organisasi penggerak. Ketiga kegiatan ini berkolaborasi pada program pendidikan dinas. Kemudian bisa terlaksana semuanya karena kami menerapkan 3 ko. Yang pertama adalah koordinasi, kolaborasi, dan konsisten. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, inilah laporan singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya pada kesempatannya nanti kami mohon dan Bapak Bupati untuk melantik Dewan Pendidikan yang merupakan mitra utama kerja kami. Karena Dewan Pendidikan adalah orang tua yang kami akan minta pendapat nasihatnya bagaimana pelaksanaan pendidikan ke depan. Demikian juga kepada Bunda PAUD yang kami banggakan, hari ini kami mohon untuk mengukuhkan Bunda PAUD yang sebelumnya kami telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan sosialisasi dan implementasi. Alhamdulillah didukung dana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kami telah mensosialisasikan dan membentuk Pokja PAUD 3 kecamatan dan harapannya terjadi transisi yang sangat baik. Pengelolaan anak usia dini, usia emas, masuk ke sekolah dasar dengan baik pula. Karena tujuannya dari Pokja Bunda PAUD adalah bagaimana mengelola pendidikan masa transisi anak-anak usia dini masuk pada yang selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu juga nanti meluncurkan program pendidikan hebat Kapuas cerdas yang dipertajam dengan 3 hal. Yang pertama adalah adanya peraturan Bupati Kapuas tentang program pendidikan hebat Kapuas cerdas. Yang kedua, terlaksananya in-house training peningkatan 4 kompetensi dasar dalam pengelolaan digitalisasi sistem pembelajaran. Serta yang ketiga, secara bertahap dan berkelanjutan kita akan melakukan perubahan pembelajaran sistem digitalisasi di Kabupaten Kapuas. Demikian, terima kasih. Dari Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Bupati beserta Ibu dan Bapak Ibu tamu undangan, acara selanjutnya yakni pelantikan Dewan Pendidikan periode 2021-2025 oleh Bupati Kapuas yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Bupati Kapuas nomor 800/129 tahun 2021 tentang pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas periode 2021-2025. Bupati Kapuas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas periode 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan insentif garing uang perjalanan tugas yang besarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Ketiga, Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas periode 2021-2025 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Dewan Pendidikan bertugas A. Memberikan pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kebijakan pendidikan. B. Mendukung baik yang berupa finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam menyelenggarakan pendidikan. C. Mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
menyelenggarakan pendidikan. D. Mediator antara pemerintah dan DPRD dengan masyarakat. 2. Fungsi Dewan Pendidikan. A. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan bermutu. B. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, perorangan, daring, organisasi pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. C. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. D. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. E. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SOPD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan September tahun 2021. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1 September tahun 2021. Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat, cap ditandatangani. Lampiran Keputusan Bupati Kapuas nomor 800/129 Distrik tahun 2021 tentang pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas periode 2021-2025. Struktur Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas periode 2021-2025. A. Pengurus inti. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang nanti dipanggil namanya untuk menuju tempat yang disediakan. Ketua Kiai Haji Mustar Ruslan SPD. Wakil Ketua Indan Thomas SPD. Sekretaris Gumer L1. Wakil Sekretaris Edi SE. Bendahara Sukaptinah SPD MA. B. Bidang-bidang. Bidang pengendalian sumber daya sekolah Dr. Andes Haji Masrani. Bidang pengelolaan dana masyarakat Dr. Andes D.S. Lamon MM. Bidang pengendalian kualitas pelayanan pendidikan Dr. Andes Haji Nurani Sarji MPD. Bidang jaringan kerjasama dan sistem informatika Haji Sugianor SPD MPD. Bidang sarana dan prasarana Wayan Haryati Utami SPD. Bidang usaha Surya Dharma MT. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat, cap ditandatangani. Mohon berkenan Bupati Kapuas menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Kata-kata pelantikan. Berdasarkan Bupati Kapuas nomor 1/19 Distrik tahun 2021 tanggal 1 September 2021 bahwa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas masa bakti 2021-2025. Belum saya melantik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari,
Saya mohon kesediaan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan saya sebagai berikut. Pertama, Dewan Pendidikan pada hakikatnya merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Bersediakah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari saya lantik menjadi pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas? Kedua, Dewan Pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berpedoman pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan. Bersediakah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari untuk mentaatinya? Ketiga, berdasarkan itu, maka sejak hari ini, Kamis tanggal 21 Oktober 2021, Bapak-bapak, Ibu, saudara dan saudari, telah saya lantik menjadi pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk masa bakti 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan setiap langkah dan upaya kita demi kemajuan Kabupaten Kapuas yang sama-sama kita cintai. Pada Kapuas 21 Oktober 2021, Bupati Kapuas dan berakhir. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan Dewan Pendidikan periode 2021-2025. Pertama oleh Ketua Dewan Pendidikan Kiai Haji Muhtar Ruslan SPD. Silakan. Dan yang kedua oleh Bupati Kapuas Bapak Insinyur Ben Ibrahim S. Bahat MMMP. Silakan. Baik, kami persilakan berkenan kembali ke tempat semula. Dan kepada Dewan Pendidikan yang baru saja dilantik, kami persilakan kembali ke tempat semula. Hadirin, disilakan duduk kembali. Bapak Bupati beserta Ibu dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya dilanjutkan dengan pengukuhan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas periode 2021-2023 oleh Bunda PAUD Kabupaten Kapuas diawali dengan pembacaan surat keputusan. Bupati Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Keputusan Bupati Kapuas nomor 138/Distrik tahun 2021 tentang kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kapuas, Bupati Kapuas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda PAUD tahunan dalam rangka mendukung layanan PAUD berkualitas. B. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga, garing organisasi,
dalam rangka mewujudkan PAUD berkualitas. C. Melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam rangka pembinaan layanan PAUD. D. Melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Kecamatan, gugus tugas PAUD holistik integratif, dan perangkat daerah, lintas sektor, organisasi mitra profesi, dan forum PAUD dalam mewujudkan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif. E. Melakukan penguatan kemitraan dengan gugus tugas PAUD holistik integratif tingkat kecamatan dan mendorong efektivitas kinerja kelompok kerja Bunda PAUD Kecamatan. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Keempat, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Maret tahun 2021. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 29 Maret tahun 2021. Bupati Kapuas, Den Brahim S. Bahat, cap ditandatangani. Lampiran Keputusan Bupati Kapuas nomor 138 garing Distrik tahun 2021 tentang kelompok kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kapuas. Kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas. Pembina Bupati Kapuas. Penanggung jawab Bunda PAUD Kabupaten Kapuas. Mohon izin kepada Bapak Ibu yang nanti disebutkan namanya untuk menuju tempat yang telah. Ketua Pokja Aguste Esos. Sekretaris Pokja Dr. Haji Suwarno Muryat SAG MPD. Wakil Sekretaris Pokja Marce SPD Ina. Bendahara Pokja Nina Justina SP. Wakil Bendahara Pokja Noprianto E. Wengkau Esos MA. Bidang 1 Organisasi dan Kerjasama. Koordinator Budi Kurniawan Esos MSI. Anggota 1. Erlin Puspitorini SE. 2. Hajah Ainun Tangi SPD. 3. Ferdinand Junarko SEMA. 4. Irwan SIP. Bidang 2 Pendidikan dan Pelatihan. Koordinator Jan Marto SH MHUM. Anggota Septina Nora SE. 2. Wayan Sindre MPD. 3. Siwun SPD. 4. Melati Neneng SPD SD. Bidang 3 Pengendalian dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan. Koordinator Puji Nurwidayati SPD. Anggota 1. Mesha Dwi Nugraini SC MPD. 2. Lilis Suryani SPD. 3. Nurul Hikmah SPDI. 4. Ari SPD. Bidang 4 Pengembangan dan Pelibatan Peran Serta Masyarakat. Koordinator Hajah Marlina Kasviati SE MAB. Anggota 1. Untung SPD MA. 2. Meriam Purba STH MM. 3. Hajah Nur Hayati SAG. 4. Miriati SPD. Bidang 5 Kesehatan dan Tumbuh Kembang. Koordinator Apendi SKM MM.
Anggota 1. Santoso SST MPD. 2. Yulia Epa Nalawati SP. 3. Dr. Tri Setia Utami MPHM. 4. Ketut Gere Pujiawan SKEP MM. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat. Cap ditanda tangan. Mohon berkenan kepada Bunda PAUD Kabupaten Kapuas untuk dapat menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan naskah pengukuhan. Naskah pengukuhan. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, saya, Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, dengan ini mengukuhkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengurus kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas masa bakti 2021-2023. Berdasarkan keputusan Bupati Kapuas nomor 138/Distrik/tahun 2021 tentang kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, saya percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjalankan program dengan penuh tanggung jawab. Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, Ari Ega. Dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pengukuhan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas periode 2021-2023 oleh Bunda PAUD Kabupaten Kapuas. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara SOPD terkait dengan TPPKK Kabupaten Kapuas yang secara simbolis akan diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Kami persilakan. Kepala Dinas Kesehatan, kami persilakan. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kami persilakan. Dan terakhir oleh Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, Ibu Ari Egani, Benbahas Sarjana Hukum, Magister Hukum, silakan. Baik, kami persilakan kepada Bunda PAUD Kabupaten Kapuas diperkenankan kembali ke tempat. Dan kepada Pokja Bunda PAUD yang baru saja dikukuhkan, kami persilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk. Bapak Bupati beserta Ibu dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya bersama kita saksikan pemutaran video program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas. Selamat menyaksikan.
Kabupaten Kapuas terdiri dari 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 231 desa. Secara geografis terbagi dalam 2 wilayah. 12 kecamatan berada dalam wilayah pasang surut yang potensial dalam pertanian, perikanan, transportasi darat lancar, dan jaringan internet memadai. Sebaliknya, 5 kecamatan yang berada dalam wilayah non-pasang surut potensial dalam bidang perkebunan dan pertambangan. Namun, masih terbatasnya jaringan listrik dan internet sehingga berdampak pada pembelajaran berbasis digital. Guna mempertajam pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas telah menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang berupa program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Program ini merupakan inovasi dari Dr. Haji Suwarno Muriad, SAG MPD, Kepala Dinas Pendidikan sebagai proyek perubahan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 pada Puslitbang, Lembaga Administrasi Negara, sekaligus akselerasi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Kapuas, yakni terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan. Pencapaian visi dan misi itu memerlukan sumber daya manusia Kapuas yang cerdas atau cendekia, energik, religius, dedikasi, adiluhung, dan sejahtera, yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan agar peserta didik menjadi cerdas, yang selaras dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Kondisi terkini dan idealnya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kapuas. Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kapuas yang memiliki semboyan tinggal penunjung tarung di masa pandemi COVID-19 yang masih mewabah memiliki tantangan tersendiri karena luas wilayah 17,07,39 km persegi atau mencapai 9,77% dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Tantangan pembelajaran terberat terjadi pada 5 kecamatan dalam wilayah non-pasang surut, yakni Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Pasak Talawang, dan Mandau Talawang. Karena minimnya jaringan listrik, internet, dan kualifikasi guru sebagaimana data berikut. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas dan kuantitas antara wilayah pasang surut dan non-pasang surut pada tiap satuan pendidikan, berkualifikasi S1 ke atas maupun telah dan belum bersertifikasi guru profesional. Hingga kini, guru berkualifikasi S1 ke atas sebesar 4.937 atau 74%. Belum S1 atau D4, 1.738 atau 260%, serta telah bersertifikasi guru profesional sebesar 2.430 atau 36,6%, dan belum bersertifikasi sebanyak 4.245%. Kondisi ini berdampak dalam pengelolaan pembelajaran maupun kinerja guru. Ketersediaan sarana digital pembelajaran SD dan SMP. Masih terjadi kesenjangan ketersediaan sarana digital pembelajaran antara SD dan SMP yang berada di wilayah pasang surut dan non-pasang surut, berdampak pada status asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka akan terjadi penurunan kualitas pendidikan, bahkan learning loss, sebagaimana kehilangan atau keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang merujuk pada proses akademis umumnya terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau diskontinuitas dalam pendidikan. Seyogianya, tidak terjadi kesenjangan kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan ketersediaan sarana digital pembelajaran antara satuan pendidikan yang berada dalam wilayah pasang surut dan non-pasang surut, sehingga diperlakukan terobosan sebagai langkah inovatif. Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas sebagai terobosan inovatif membentuk SDM Kapuas Cerdas. Terobosan inovasi yang telah akan dilakukan oleh proyek perubahan ini adalah membangun SDM cerdas atau PTK cerdas, cendekia, energik, religius, dedikasi,
adiluhung, dan sejahtera. Melalui 3 strategi dasar, holistik, integratif, dan outcome yang melibatkan seluruh stakeholder pendidik sejak perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga tahapan pengembangan. Untuk mencapai inovasi dimaksud memerlukan koordinasi, kolaborasi, konsistensi agar 1. Tersedianya peraturan Bupati Kapuas tentang program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. 2. Terlaksananya in-house training atau IHT, peningkatan profesionalisme, 4 kompetensi dasar, PTK, dalam pengelolaan pembelajaran berbasis digital berkolaborasi dengan MKPS, MK2S, K2PS, K3S, MGMP, KKG, Pusdiklatcap Gerakan Pramuka, dan Orari Lokal Kapuas. Kapuas Kalimantan Tengah. Diskor. Upaya untuk meningkatkan 4 kompetensi dasar telah dilaksanakan secara terpadu antara komunitas guru penggerak. Dengan Pusdiklatcap Gerakan Pramuka dalam kursus Mahir Dasar Pramuka yang berlangsung selama 5 hari, hingga kini telah terlaksana pada 7 kecamatan dan akan terus berlanjut hingga 17 kecamatan. IHT dalam KKG dan MGMP untuk semua jenjang satuan pendidikan hingga terjadi paradigma pembelajaran berbasis digital yang berpusat pada peserta didik. 3. Lengkapnya sarana dan prasarana digital, pembelajaran di setiap sekolah sesuai kondisi setempat. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Mari bersama kita wujudkan program pendidikan hebat Kapuas Cerdas. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, sekaligus nantinya penyerahan penghargaan kepada 5 Bunda PAUD kecamatan, kelurahan, dan desa yang berprestasi. Dengan hormat kepada Ibu Ari Gani Penba, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan. Terima kasih untuk kesempatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Sabe selamat Limunalatai. Samba sahujud Karendem Malembang. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Bupati Kapuas, Bapak Insinyur Ben Ibrahim S. Bahat, MMMT, yang saya hormati, yang mewakili Forkompimda Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SOPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kapuas, dan secara khusus saya sapa Kepala Dinas Pendidikan, Pak Dr. Haji Suwarno Muryat, AG, PD, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas, yang saya hormati dan banggakan Ketua Dewan Pendidikan dan seluruh pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas, yang saya hormati dan banggakan anggota pengurus Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya mengajak kita sekalian mempersembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan hari ini dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menyaksikan pelantikan Dewan Pendidikan, pelantikan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, dan sekaligus juga peluncuran pendidikan
hebat, Kapuas, cerdas. Biar kita semangat, saya dulu. Pendidikan, Kapuas, terima kasih. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia. Saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Kapuas menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Bupati dan seluruh jajaran, terutama Dinas Pendidikan, kepada saya dan seluruh Bunda PAUD secara berjenjang, tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai tingkat desa. Tentu saja keterbatasan kami sangat banyak sebagai Bunda PAUD untuk bagaimana mengelaborasi seluruh program pendidikan anak usia dini. Karena wilayah cakupan Kabupaten Kapuas begitu luas. Akan tetapi, karena dukungan yang luar biasa dengan program-program yang inovatif dan kreatif yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga saya dan seluruh jajaran Bunda PAUD Kabupaten Kapuas dan hari ini juga seluruh kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, pada tahun 2015 saya terpilih sebagai juara pertama tingkat nasional untuk menjadi Bunda PAUD yang memenangkan pertama kalinya dalam event itu untuk pengelola PAUD holistik terintegratif. Hal ini tentu saja terus kita laksanakan untuk bagaimana anak-anak PAUD di Kabupaten Kapuas merasa bahwa mereka adalah anak-anak yang berbahagia. Karena usia 0 sampai 6 tahun adalah usia keemasan, di mana seorang anak butuh stimulan positif bagi jiwanya, bagi akhlaknya, bagi karakternya. Dan secara khusus pada hari ini, dengan dikukuhkannya kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, harapan kita bersama semakin memperkuat bagaimana pendidikan anak usia dini dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan sampai desa mampu untuk menjawab tantangan bahwa pendidikan hebat, Kapuas cerdas. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia, sesuai dengan Permen Dikbud bahwa sudah ditetapkan satu desa satu PAUD. Dan saya bersyukur, berbangga, berbahagia bahwa Kabupaten Kapuas bahkan desanya ada yang lebih dari satu desa satu PAUD. Oleh karena ini perlu juga diperhatikan dan dieksekusi sampai ke tingkat desa. Sehingga lembaga PAUD dan pos layanan PAUD benar-benar tetap dapat berjalan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, bagaimana merdeka bermain, merdeka belajar, dapat seiring waktu kita laksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Bunda PAUD Kabupaten Kapuas tetap memohon dukungan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kapuas, terlebih pemangku kepentingan, Bapak Bupati dan seluruh jajaran, para camat di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan para kepala desa, untuk bagaimana pendidikan anak usia dini benar-benar dapat dirasakan kehadirannya. Sehingga masa depan yang hilang gemilang, cerlang cemerlang, benar-benar dapat dirasakan oleh anak-anak PAUD. Mungkin sedikit saya menyampaikan bahwa kenapa selalu dikatakan
Gak ada tuh kelompok kerja Bapak PAUD, tapi selalu ada kelompok kerja Bunda PAUD. Semua agama juga mengajarkan ketika ditanyakan, apa yang kau ingat tentang seorang? Harus taat kepada ibu. 3 kali ditanyakan. Ingat ibu, ingat ibu, ingat ibu. Betapa luhurnya strategis posisi seorang bunda. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh tenaga pendidikan, para guru, bagaimana juga menciptakan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, damai, bahagia buat anak-anak PAUD dan secara linear buat seluruh anak-anak untuk mengecap pendidikan sesuai dengan usia mereka masing-masing. Pak Bupati, hadirin yang berbahagia, saya yakin dan percaya Kabupaten Kapuas juga sangat memperhatikan bagaimana anak-anak PAUD benar-benar berbahagia, baik secara fisik, psikis, bahkan kesehatan secara seksual. Akhir-akhir ini di Indonesia, angka kekerasan terhadap anak, perempuan, kaum rentan disabilitas sangat tinggi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Dengan dilantiknya Dewan Pendidikan, dengan dilantiknya Pokja PAUD, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak usia dini dan anak-anak secara linear dengan usianya adalah anak-anak yang berbahagia di Kabupaten Kapuas. Dengan program-program yang dijalankan lintas sektor, mari kita bahu-membahu. Bagaimana Kabupaten Kapuas memang benar-benar kabupaten yang ramah anak, ramah perempuan. Karena insya Allah ketika perempuan dihargai sebagai sosok yang strategis, dimuliakan, maka seluruh atmosfer yang ada di sekitarnya akan juga merasakan dampak yang positif. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu kelompok kerja Bunda PAUD yang sudah dilantik. Selamat berkarya dan melayani. Mari kita memberi diri kita dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi ketika kita bersama, insya Allah kita dapat mengeksekusi setiap program untuk kebahagiaan anak PAUD. Bahkan bagaimana pendidikan hebat Kapuas cerdas dapat tercapai. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun, pancir lari tak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar, supaya jadi orang-orang yang pintar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda mohon izin dilanjutkan dengan acara penyerahan penghargaan kepada 5 Bunda PAUD, kecamatan, kelurahan, dan desa yang berprestasi, dan kepada Bunda PAUD yang kami sebutkan namanya untuk dapat maju ke depan. Nyonya Risna Ino, Bunda PAUD Kecamatan Kapuas Kuala. Yang kedua, Nyonya Resmiwati, Bunda PAUD Kecamatan Mantangai. Dan yang ketiga, Nyonya Yeni Rahmat, Bunda PAUD Kelurahan Selat Utara. Yang keempat, Nyonya Roslina Gaman, AMA PDTK, Bunda PAUD Kelurahan Dahirang. Dan Nyonya Mariati SPD, Bunda PAUD Desa Anjir Serapat Baru. Pada Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, dengan hormat disilakan.
Baik, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kami persilakan Bunda PAUD Kabupaten Kapuas kembali ke tempat semula dan 5 Bunda PAUD desa yang berprestasi. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya bersama kita simak sambutan Bupati Kapuas, sekaligus peluncuran program pendidikan hebat Kapuas Cerdas kepada Bapak Insinyur Ben Brahim S. Bahat, MMMT, disilakan. Baik, yang pertama ya, kita bangga dengan anak-anak kita tadi. Luar biasa, tari. Saya harapkan ini kita lestarikan terus budaya. Saat harapan kita, mimpi kita, Kabupaten Kapuas akan menjadi tujuan wisata. Sudah tentu ya dipadu dengan tari-tari seperti di Bali. Kemudian yang kedua, ya, tadi Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas mengatakan mendoakan semoga Pak Suwarno cepat jodoh. Nah ya kan terbukti yang suara paling nyaring adalah ibu-ibu. 2 kali kan. Tadi waktu Pak Kiai tadi suara ibu-ibu juga ya yang meledak. Nah ini juga suara ibu-ibu juga yang meledak. Artinya bapak-bapak tidak mendukung. Baik. Supaya ini ya rileks. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Sampai selamat lingkungan latai sembah sujud karena melembang. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh yang mewakili Pindah yang saya cintai dan saya banggakan dan sama-sama kita hormati Ibu atau Bunda PAUD Kabupaten Kapuas, Ibu Ari Dani dan Bahat MH, yang saya hormati dan saya banggakan, tentu seluruh kepala OPD yang hadir secara khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Bapak Dr. Suwarno Muryat, jadi beserta jajaran dan Kepala Kantor Kementerian Agama, yang saya hormati dan saya banggakan. Sudah tentu yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Dewan Pendidikan dan seluruh jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas yang baru saja dilantik, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bunda PAUD Kabupaten Kapuas yang baru saja dikukuhkan, dan tentu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Kapuas yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh insan pendidikan Kabupaten Kapuas yang mungkin saat ini ya melalui Zoom meeting, baik bapak-bapak, ibu-ibu guru, perwil yang saya hormati dan saya banggakan, dan seluruh hadirin yang hadir pada saat ini saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
pagi hari ini setelah melaksanakan pelantikan Dewan Pendidikan, kemudian pengukuhan kelompok kerja PAUD Kabupaten Kapuas, serta nantinya kita akan melakukan peluncuran, yaitu Kapuas Hebat, Pendidikan Hebat, Kapuas Hebat. Semuanya kita hadir dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kekeluargaan. Baik, sebelum saya memulai lanjut, kita semangat. Pendidikan Kapuas. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan seluruh yang hadir, saya banggakan. Pertama-tama, saya menyampaikan bangga saya, apresiasi saya pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Saya pantau selama ini, beliau salah seorang kepala dinas yang inovatif, kreatif, dan bekerja dengan hati. Dan ini terbukti, Bapak Ibu. Kita beberapa kali ya, diminta langsung oleh Menteri, Bupati Kapuas untuk sebagai pembicara di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir kemarin, Bapak Menteri langsung yang minta kepada APASI yang menjadi opening speech itu Bupati Kapuas. APASI adalah asosiasi pemerintah kabupaten. Kebetulan saya pengurus. Nah, kenapa tidak ketua? Karena menteri yang minta. Ini semua bukan karena bupati. Ini semua karena kepala dinas pendidikan dan seluruh jajaran dan seluruh bapak ibu insan guru yang luar biasa dengan komitmen yang sama, dengan tujuan yang sama, visi misi yang sama untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Kapuas ini dengan berbagai inovasi yang kreatif. Saya harapkan Pak Suwarno dan seluruh Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap semangat untuk melakukan inovasi-inovasi yang kreatif bagaimana pendidikan di Kabupaten Kapuas ini maju dan Kapuas betul-betul cerdas. Bapak Ibu, banyak orang pandai. Nilainya A terus. Tetapi belum tentu cerdas. Cerdas. Belum tentu berkualitas. Kalau sudah berkualitas, di sini pandai, di sini cerdas, ya, semuanya itu berkualitas. Artinya anak yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas. Di sini semua. Di sini kecerdasan intelektual, di sini kecerdasan emosional, di sini kecerdasan spiritual. 3 kecerdasan ini digabung menjadi satu, sudahlah. Itu pendidikan. Artinya seorang yang berkualitas. Menurut pendapat para ahli, kecerdasan intelektual artinya pandai. Seseorang yang pandai, sekolahnya selalu nomor 1 nilai ya, belum tentu menjadi seorang yang sukses ke depannya. Karena ya, kecerdasan intelektual menurut para ahli hanya memberikan kontribusi 20% untuk kesuksesan seseorang. Tetapi 80% lebihnya adalah kecerdasan emosional dan spiritual. Nah, saya harapkan ini kepada seluruh insan pendidikan di Kabupaten Kapuas
bagaimana memadukan tiga kecerdasan ini dengan inovasi yang kreatif. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu inovasi atau kreativitas seorang guru atau seorang dosen dan seterusnya, dia tidak terpaku dengan silabus. Bisa saja dia membuat suatu kreativitas untuk mengajar anak-anak sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan mengarah apa yang diarahkan ke depan. Karena saya pernah menjadi pengajar di Universitas Palangkaraya, di Universitas Kristen Palangkaraya, artinya diperbantukan sambil namanya kerja di pekerjaan umum. Tapi saya dosen luar biasa, istilahnya kan. Itu 6 tahun di Bar, teknik sipil, kemudian di Universitas Palangkaraya hampir 10 tahun. Nah, saya melihat silabus. Ketika itu, ini melenceng sedikit ya. Ketika itu saya melihat silabus, karena memang ini ya, teknik sipil Universitas Palangkaraya waktu itu ya diploma. Saya lihat silabus, beberapa mata kuliah yang ditugaskan kepada saya. Ada 3 mata kuliah. Nah, saya berpikir, mereka ini nanti pasti mengambil S1. Maka untuk memenuhi silabus supaya mereka ini betul-betul berkualitas dan siap nanti ke S1, maka silabusnya saya tambah. Yaitu dengan memberikan tugas-tugas yang sudah tarafnya S1. Tapi tugasnya saya bedakan. Dengan nomor mahasiswanya, soalnya berarti sudah berbeda kan? Jadi harus kerja sendiri-sendiri. Walaupun mereka berkelompok. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika satu saat mereka bertemu sama saya, ketika mereka sudah lulus S1-nya ada yang di Malang, di Jogja, mereka katakan, Pak, kami di sana ngambil S1, melanjutkan dari Universitas Palangkaraya, mudah Pak. Yang diajarkan Bapak persis di sana. Jadi kami sudah duluan. Nah ini harapan saya, Bapak Ibu dan seluruh insan pendidikan. Bagaimana caranya untuk berkreativitas supaya pendidikan di Kabupaten Kapuas ini maju ke depan. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas, saya masih protes keluar dengan BPS. Kenapa? Kita baru ya kepala 70. Jadi 70,48. Ada satu kabupaten yang sudah ya 72, sekian. Tetapi saya berkeliling Kalimantan Tengah. Saya selalu menanyakan di desa ini banyak kekurangan guru. Tetapi EPM-nya tinggi daripada kita. Sedangkan kita kan lengkap sampai ke pelosok. Makanya saya protes kawan. Saya bilang sama Bupeda koordinasi dengan BPS. Di mana barometernya untuk menentukan EPM? Memang ya, ini ya
tadi ada 3 OPD yang tanda tangan fakta integritas. 1, dinas pendidikan, 2, ya, kesehatan, 3, PPMD. 3 ini tulang punggung untuk ya, mendukung atau mendorong IPM. Kenapa dinas kesehatan? Ya, anak-anak harus sehat. Begitu juga, kenapa PPMD? PPMD harus mendukung. Itu ya, karena mempengaruhi IPM ini sanitasi dan air bersih. Ini tekankan kepada seluruh kepala desa untuk memenuhi yang namanya sanitasi, yang namanya sumur bor, yang sesuai dengan ketentuan teknis dari BPS. Saya minta ini supaya didorong kerja keras. 3 OPD ini. Supaya IPM kita naik. Nah, kembali lagi dengan semangat yang sama. Ini satu tujuan kita, bagaimana Kapuas ini ke depan menjadi kabupaten yang maju, masyarakatnya sejahtera, tetapi yang terpenting adalah rukun damai. Kita berbeda, tetapi kita semuanya bersaudara. Setuju? Kalau setuju, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, saya tunggu-tunggu tadi. Karena moto kita yang ya, berbeda, tetap kita semuanya bersaudara. Saya minta ini ya, digaungkan terus sampai kapanpun di Kabupaten Kapuas. Nah, sekali lagi saya sampaikan pada bapak-bapak, ibu guru di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Tetap semangat. Kalian pahlawan tanpa tanda jasa. Sekali lagi, walaupun demikian, saya minta tetap semangat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya dengan memohon ridho ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pada hari ini tanggal 21 Oktober 2021, program pendidikan hebat Kapuas Cerdas saya nyatakan dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Santi 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 Om, Sahi Sahi Sahi. Terima kasih. Baik, dan langsung peluncuran program pendidikan hebat Kapuas Cerdas yang akan ditandai dengan pemukulan ketambung. Mohon izin kepada Bunda PAUD Kabupaten Kapuas untuk dapat mendampingi. Baik, kami persilakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk mendampingi. Inilah
peluncuran pendidikan hebat Kapuas Cerdas yang ditandai dengan pemukulan katambu. Baik, luar biasa, kami persilakan kepada Bapak Bupati beserta Ibu. Bangunkan bukalah mata, Baik, kami persilakan kepada Bupati beserta Ibu untuk kembali ke tempat semula. mimpimu. Arahkan pandangan ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas untuk kembali ke tempat semula. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Nyatakan rintangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Baik, mohon izin kami persilakan sambil menikmati kudapan yang telah disediakan. dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Baik, Bapak Bupati beserta Ibu, sambil menikmati kudapan yang telah disediakan bersama, kita saksikan dan dengarkan lagu Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas, ciptaan Dr. Haji Suwarno Muryat SAG MPD dan Ibu Ira Andriani ST. Musik oleh Bayu Dwi Prasetyo SPD dan Herdi UI ST. Selamat menyaksikan. Ayo bersama bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan berkualitas. Satukan hati, tujuan bergerak, untuk pendidikan hebat Kapuas Cerdas.
Ayo bersama bergandengan tangan, wujudkan pendidikan berkualitas, satukan hati tujuan bergerak, untuk pendidikan hebat Kapuas cerdas. Peningkatan mutu lulusan, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, implementasi kurikulum dan mereka belajar, meningkatkan peran stakeholder dunia pendidikan. Ayo sama-sama handap hal pakar, mengakutus belum pintar tuntang harapi, ampun deken kita ewe hindai, mangatang utus lewu Kapuas. Ayo bersama bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan berkualitas, satukan hati tujuan bergerak, untuk pendidikan hebat Kapuas cerdas. Peningkatan mutu lulusan, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, implementasi
sama-sama andep hafalkan mangat utus belum pintar tuntang hadapi ampun deken kita ewe hindai mangat tak utus lemu kapuas. Ayo bersama